Bismillah, ya nabda darsana bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita mulai dari yang paling dasar ini. Baik, di bahasa Arab sebenarnya konsep semua bahasa itu sama ya. Semuanya mengenal tata bahasa. Dan kalau ditarik konsepnya itu hampir sama. Nanti kita belajarnya akan kaitkan dengan kaidah atau tata bahasa Indonesia sehingga nanti insya Allah bisa difahami dengan lebih mudah. Nah, sebelum kita bisa memahami bahasa, tentunya satuan terkecil dari bahasa itu adalah kata. Nah, kata, kata di dalam bahasa Indonesia ya. Kata itu kumpulan dari beberapa huruf. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenal huruf alfabet, di bahasa Arab kita mengenal huruf hijaiyah. Nah, kata ini bahasa Arabnya adalah kalimah. Ini ya, kalimah. Penulisannya adalah kalimah seperti ini. Kalimah, jadi kalau kita menyebut kalimah itu berarti yang kita maksud adalah kata, kumpulan dari beberapa huruf. Nah, kalau susunan dari beberapa kata di bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai kalimat. Nah, kalimat di bahasa Arab istilahnya adalah jumlah. Jadi kalau Uti pernah mendengar ada kalimah isim, kalimah fiil, kalimah huruf, berarti itu namanya jenis kata. Kalau Uti pernah mendengar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itu berarti yang dimaksud adalah kalimat yang lebih panjang, gitu ya. Jadi kita clearkan dulu istilahnya. Nah, di pertemuan ini kita membahas aqsamul kalimah atau pembagian kata, jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga macam. Ada isim, ada fiil, dan juga huruf. Ismun, fi'lun, dan harfun. Ini tiga jenis atau tiga macam ya, aqsamul kalimah, jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Kita mulai penjelasan masing-masing, ada isim, fi'il, dan huruf. Pengertian isim. Kalau kita menyebutkan isim, itu biasanya mengarah pada kata benda. Jadi kalau kita biasanya ya dalam pembelajaran nahwu itu, apa itu isim? Isim adalah kata benda. Nah, kalau kita sebut kata benda, misalnya contohnya dalam bahasa Indonesia apa, Ukti? Kata benda di dalam bahasa Indonesia contohnya Seperti pulpen, pulpen, nah, apalagi buku, kitabun, buku, nah. Nah, dan benda-benda di sekitar kita itu termasuk kan kata benda atau di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah isim. Nah, lebih luas lagi, kalau kata benda kan kita pasti pasti mikirnya kan, oh iya benda-benda, sesuatu yang tidak punya nyawa kan begitu ya. Tapi lebih luas lagi, pengertian isim ini bisa mencakup setiap lafal yang digunakan untuk menamakan makhluk hidup maupun benda mati. Misalnya manusia, manusia di sini macam-macam ya. Misalnya kita sebut nama nama orang. Ada Muhammad, ada Aisyah.
atau misalnya profesinya orang, ada dokter, ada guru, ada pelajar, itu semua termasuk ke dalam kalimah isim. Jadi tidak hanya kata benda yang misalnya buku, pena, itu kan nanti masuknya ke benda mati ya. Jadi makhluk hidup ada manusia tadi, nama-nama orang, profesi, termasuk di dalamnya juga nih ya, nama, profesi, kata sifat. Kalau di bahasa Indonesia kata sifat ini dibedakan. Kalau di bahasa Arab kata sifat termasuk isim. Atau nama-nama hewan, nama tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya. Makhluk-makhluk semesta alam. Pokoknya setiap lafal yang digunakan untuk menamakan. Sebenarnya isim ini kan secara bahasa artinya nama ya. Misalnya kita kan biasanya kalau kenalan Mas Muki, Ismi, nah Ismun itu kan nama. Setiap lafal yang digunakan untuk menamakan, untuk menamai benda-benda mati ataupun makhluk hidup, kata sifat, profesi dan lain sebagainya ini disebut kalimah isim. Nah, kemudian cara mengetahui kalau kata ini termasuk kalimah isim itu bagaimana? Ada dua cara untuk mengetahuinya. Cara untuk mengenali kalimat isim ini gimana ya? Yang pertama dengan melihat arti kata. Loh, kan saya belum bisa bahasa Arab, saya nggak bisa tahu dong artinya. Nah, kita bisa pakai bantuan kamus. Ya, contohnya, dengan cara melihat arti katanya, berarti kita lihat, oh iya tadi em, setiap lafal yang digunakan untuk menamakan ada makhluk hidup, ada benda mati, dan lain sebagainya. Berarti setiap kata yang menunjukkan makna tersebut ini merupakan kalimah isim. Contohnya, menunjukkan kata benda, alat, benda mati ya. Ada eh, buku tadi, pena, tas, dan lain sebagainya. Kalau untuk mufradat bahasa Arab, Uti sudah punya bekal sedikit-sedikit atau belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Oh, nah. Jadi misalnya ya, pulpen, kalamun, itu kan kalimah isim. Kemudian kitabun, kalimah isim. Haqibatun, kalimah isim. Atau menunjukkan orang tadi ya, manusia. Nama orang, Ali. Atau profesi, mudarrisun. Atau misalnya alimun, orang yang pandai, orang yang alim. Ini juga termasuk kalimah isim. Alim ini kan kata sifat ya. Kemudian ada hewan, arnabun, kelinci, ada kitun atau hirotun, kucing, dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan, syajaratun, pohon, atau zahratun, bunga, eh, nakhlun, ya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk kalimah isim. Kemudian menunjukkan arti tempat. Misalnya madrasatun, sekolahan, atau nama tempat, misalnya Makkah. Kita bisa sebut juga misalnya Palangkaraya atau Jakarta, itu termasuk kalimah isim. Meskipun bukan berasal dari bahasa Arab, kalau itu menunjukkan tempat kan berarti dia kalimah isim atau kata benda tadi. Dan yang terakhir, ini yang em, mungkin perlu konsentrasi lebih ya. Ada yang namanya masdar. Masdar ini biasanya orang mengartikan kata yang berada di urutan ketiga di dalam tasrif. Jadi kalau kita mentasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Biasanya kan gitu ya. Fa'lan ini masdar. Tapi kebanyakan pelajar itu belum paham apa sih masdar. Apalagi ya kalau di Jawa itu biasanya dimaknai, dikasih makna Jawa, yang itu kadang membuat pelajar itu jadi bingung, ini maksudnya apa ya? Master itu apa sih sebenarnya? Nah, master itu, kalau kami membuat perumusan adalah master itu kata benda dari kata kerja. Kok kayak ngelag ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, Oh alhamdulillah. iya, baik.
Nanti kalau ada kendala, silakan dikasih tahu aja ya. Iya. Master ini kata benda dari kata kerja. Apa sih maksudnya kata benda dari kata kerja? Jadi misalnya di bahasa Indonesia kita mengenal kata belajar. Ini kan kata kerja. Nah, kata bendanya apa? Pelajaran. Misalnya lagi, berlomba. Kata bendanya adalah perlombaan. Misalnya menyanyi itu kata kerja. Kalau kata bendanya adalah nyanyian. Nah, yang kayak kayak gitu ya. Ada Iya. lagi misalnya memberitahu itu kata kerja. Memberitahu. Kalau kata bendanya berarti apa, Uti? Kata kerja beritahu, Kata bendanya dari memberitahu berarti apa? memberitahu, beritahu aja, Pemberi, pemberitahu. pemberitahuan. Pemberitahuan atau kita biasanya nyebutnya itu notifikasi. Nah, yang pakai ber itu kan kata kerja ya biasanya. Kita Iya. kenali pola di bahasa Indonesia. Nah, kalau kata benda dari kata kerjanya itu biasanya pakai imbuhan pe dan an. Misalnya lagi, bekerja. Kata bendanya adalah, Pekerjaan, nah, apa? pekerjaan, Pekerjaan. Nah, iya kan? Ini diawali be, ini diawali pe dan juga an, pekerjaan. Kemudian lagi, misalnya belajar. Belajar kalau kita imbuhi dengan pe dan an menjadi apa? pembelajaran, Pembelajaran. Nah, kata yang seperti ini namanya adalah masdar atau kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Kata kerjanya ini, kata bendanya ini. Sudah? iya. Oke, ini yang dimaksud dengan masdar ya. Kalau kita lihat di bahasa Arab, itu bentuknya seperti ini. Bekerja misalnya amilah. Amilah ini bekerja. Kalau pekerjaan itu amalun. Biasanya kan amal solih. Nah, itu pekerjaan atau perbuatan yang baik, yang bagus. Belajar, ta'allama. Pembelajaran itu ta'alluman. Nah, jadi yang ta'allama ini fi'il atau kata kerja, kemudian ta'alluman ini kata bendanya atau masdar tadi. Sebentar, oh, Iya. mau pindah tempat dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi cara pertama itu dengan melihat artinya ya. Sekarang cara kedua adalah dengan cara melihat ciri-ciri zahirnya atau ciri-ciri yang tampak. Ini yang biasanya diajarkan di kitab-kitab itu melihat zahirnya. Yang pertama ada i'rab jer. I'rab jer itu identik dengan kasroh. Nah, kalau ada kata yang diakhiri kasroh berarti dia kalimah Iya. isim. Nah, kemudian yang kedua ciri-cirinya ada tanwinnya. Baik itu dhammatain, kasrotain, atau fathatain. Setiap kata yang ada tanwinnya itu termasuk kalimah isim.
i'rab jar, ada tanwin, berikutnya ada al atau alif lam. Kata yang dimasuki al pasti dia kalimah isim. Kemudian yang terakhir ada dimasuki huruf jar. Huruf jar ini yang biasanya menunjukkan keterangan tempat, misalnya di atau di dalam, di atas, kemudian dari ke, kata hubung itu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut apa saja itu huruf jar. Nah, yang paling mudah biasanya itu ya ini tanwin. Kalau ada tanwinnya atau ada alnya, otomatis pasti dia adalah kalimah isim. Kalau harokat kan misalnya kita lagi baca kitab kosong, kitab yang nggak ada harokatnya, kitab gundul ya, kan nggak tahu ya. Nah, jadi yang kelihatan ya ada alnya ini. Kemudian ini dimasuki huruf kosam. Huruf kosam ini sebenarnya termasuk juga huruf jar. Nanti kita dalami. Sekarang saya kasih contoh ada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba lihat ya. Bismillahi di sini terdiri dari lafal ba dan juga ismi. Ini semua kalimah isim ya yang ada di sini kecuali ba ini. Ba ini huruf jer. Ingat jer itu yang kasroh ya. Ya, Kemudian ismi ini otomatis kalimah isim. Namanya aja ismi ya kan, pasti dia kalimah isim. Kemudian secara zahirnya tandanya adalah apa kira-kira di sini? tanwin, ya, kasrah, Kasroh atau i'rab jer tadi. Tidak ditanwin ya karena ini ismi. Kalau tanwin berarti ismin kan gitu. ya, Kemudian lafal Allahi. Tandanya apa kalau ini kalimah isim? i'rab jar, kasrah, Apa uti? i'rab jar, kasrah, I'rab jer. Nah, kasroh juga ya. Kemudian Ar-Rahmani tandanya alif lam, alif lam sahih. i'rab Ini ada jar, dua tanda ya sama kasroh. Ar-Rahimi juga sama. Ada ada alif lam sama alif lam dan kasroh. Nah, berarti kita tahu misalnya kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Mana saja yang kalimah isim ya berarti yang ada ciri-ciri isimnya. Kita bisa lihat dari segi maknanya atau dari segi ciri-ciri zahirnya, ciri-ciri yang tampak. Jadi misalnya kita lagi baca Al-Quran, bisa. Karena Al-Quran kan sudah ada harokatnya, jadi lebih memudahkan. Baik, sekarang kita latihan untuk mencari kalimah isim. Silakan, Uhti. Ada percakapan antara Ali dan Ammar. Silakan temukan mana saja yang termasuk kalimah isim. Kemudian apa alasannya ya? Misalnya, saya kasih contoh satu. Ali. Ali ini kenapa termasuk isim? Karena ini nama orang. Selain nama orang, ada tandanya yaitu tanwin. Nah, gitu ya. Coba ya. Mana ya. nih yang termasuk kalimah isim? Di dalam alif ada alif lam, assalam, mu'alaik, assalamu, Assalamu, sahih. Tandanya adalah alif lam. alif lam. Kemudian, Hmm, di luar ini tanwin, Amar, ada tanwinnya. terus ada alif lam juga,
I S. Assalamu alif lam. Hmm. Alinya, alinya tanwin, termasuk isim juga. Haji itu termasuk huruf jar atau bukan? Bukan. Hadhihi itu artinya apa? Ini, Ini itu termasuk kata tunjuk atau disebut sebagai kata sifat. isim Nah, isyarah. Kalau Uti pernah dengar itu ada namanya isim isyarah. Berarti ini juga termasuk isim. Tapi memang tidak memiliki tanda apa? Tanda isim karena ini tidak bisa berubah. Jadi memang hmm, dari asal sudah dicap ini oh ya ini isim isyarah. Ini juga boleh ya, ini isim juga isim isyarah otomatis. Kemudian yang mana lagi? hmm. Nama alinya sudah pasti isim. Sur, usroti, Usroti, nah. Usroti hmm, tandanya apa? tandanya kasrah. Oke, tandanya kasroh. Sebenarnya ini kan kasrohnya itu karena ada ya mutakalim ya, Ya, ketemu ya. Jadi misalnya kita bilang abun, kalau ditambah ya menjadi ali, abi. ali, Nah, kasrohnya ini memang betul abi ini termasuk kalimat isim, tapi kasrohnya itu bukan tanda cer. Ini sekilas dulu ya, nanti kalau masih bingung nggak apa-apa. Kita perdalam nanti. Kalau ya, dari segi arti usrotun apa? Tahu nggak Ukti? Usrotun? suratun itu gambar, usroti, Oh iya, usroti. nah, surah berarti termasuk isim juga ya, gambar usrotun. Usrotun itu sama seperti ailah. Mengenai satu Al-ailatu tatakawanu minal ab wal wal ah wal ukht. keluarga, Keluarga, sahih. Jadi surah dan usroti itu sama-sama kalimah isim. Oke, lanjut. Umar sudah pasti. Terus, man itu termasuk atau tidak? Apa pasti? Man, Man ini juga termasuk namanya isim istifham. Apa itu isim istifham? terusnya itu aja. Kata Hurufnya. kata tanya. Hmm. Kata tanya termasuk kalimat isim. Ada apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Itu semuanya termasuk kalimat isim. Disebutnya adalah isim istifham. Man hadza, siapa ini? Nah, dua-duanya termasuk isim ya. Iya. Jadi, nah, muhadisun, Post Uhti, muhadisun, muhandisun, sahih. Ada tandanya apa? tanwin, Tanwin. Kalau artinya muhandisun, guru lah. mudarrisun itu guru. Muhadisun. Nah, tahu. Muhandisun itu insinyur. Ah, Ini iya. biasanya di tema profesi itu ya, al-mihnah. Jadi ini ya nggak apa ya saya singgung sedikit bahasa Arabnya juga soalnya kan oh itu juga dari PBA nanti bisa nambah-nambah kosakata juga. Muhandisun insinyur. Oke Walau lanjut. walidi, walau walidi termasuk atau tidak? Walidi termasuk. Ini ceritanya gimana? Hadza walidi Adnan wa huwa muhandisun. Walidi itu sama dengan ab.
Sama dengan abun berarti artinya Jadi, apa? hmm, meneliti Iya, anak, abun artinya apa? ayah, Ayah. Hadza walidi ini ayahku. Nah, ayah kan termasuk kata benda juga ya atau isim. Walidi. Kalau Adnan itu apa? profesinya, Profesinya muhandis. Kalau Adnan, kita tahu. Hmm, ini ayahku. Adnan oh, itu namanya. Namanya Adnan. Kalau ini nama berarti termasuk isim atau tidak? oke. Iya, ini juga isim. Karena nama orang. Oke, lanjut. Wali waladati, Walidati. Nah, walidati itu sama seperti umun. Artinya ibu, ibu. Kemudian, namanya Saidah, naam, sahih. Ini namanya Saidah. dan dia adalah Tobi Batun, Wahibatun juga kalimah Isin, isim tandanya Tanwin, tanwin. Tabibatun artinya dokter, guru, dokter, sahih. Ayahnya insinyur, ibunya dokter, dokter. Oke. Nastamir, ahli, akhi, nah, namanya Isa, namanya Isa. Tolibun, Tolibun, tandanya Tanwin, tanwin. Tolibun artinya guru, murid. Nah, Ulwan, Ukti, uhti. Ailatun, Nah, namanya Aila. Mu'allimatun, Muallimatun, tandanya guru, Tanwin, tanwin. Muallimatun itu sama seperti mudarrisah. Apa artinya? guru, Guru, sahih. Jaddi, Jadi, artinya pada ingat, jadu, jadun itu abul abi. Oh, ayah, Ayahnya ayahku berarti. paman, Ah, ayahnya T, ayahku. T, Apa? Ate, Kakek. Kalau jad tadi, nenek, nenek. Oke, jadi ini sudah ketemu. Ini kan tentang ini ya, memperkenalkan keluarga lewat sebuah gambar. Hadhihi suratu usrati. Gambar keluarganya, terus dikasih tahu ini ayah, ibu, saudara laki-laki perempuan, dan kakek nenekku. Tadi ada nama-nama orang, kemudian profesinya, semuanya itu termasuk kalimah isim ya. Kita lihat dari arti katanya, kita juga bisa lihat dari adanya tanwin ya begitu. Lanjut latihan yang kedua. Ada cerita tentang Ahmad, silakan Ukti Sifa untuk mencari kalimah isim. Ahmadu, Ahmadu, Madrasati, Madrasati, Mubasirun, Mubasiran. Mubakirun. Kalau Jahaba itu masuk atau enggak? Apa Ukti? Jahaba, Zahaba, Zahaba bukan. Zahaba artinya apa? pergi, Pergi itu kata benda atau kata kerja? kata kita. Kata kerja. Si, Fi, fi itu tadi huruf jer ya. Jadi si, bukan. Setelah fi itu yang isim. oh,
yadahi, Yadihi. Sahih. yadihi, akibatan, Hakibatan. kabiratan, Kabiratan. akibati, Akibati. kutubu, Kutubun. wakolamun, Qalamun. dapatiru, Dafatiru juga sahih. sahati, Sahati. madrasati, Al-madrasati. madu, Ahmadu. sagiran. Sawiron. Kalau kita ini termasuk atau enggak? Ada tanda apanya di situ? Oh, ada tanwin. Tanwin. Iya, termasuk. Tilabu, At-tulabu. di anak, Li'anna itu bukan. kitan, Al-qittah. syari'an, Syari'an. kursiin, Al-kursiyi. ahmadu, Madu. sofan, sofak, As-saffana. ustazi, Al-ustadu. lidari. Lidarsi itu termasuk atau bukan? Ada tanda apanya di situ? Lalu tadi, dirokjer, Naam, i'rab jer. Berarti termasuk ya, bidar sih. kiroati, al-kiro, Al-qira'atina. kataba, Kataba bukan. Biasanya ya ini. Tadi zahaba, kataba, semuanya kan dibaca fathah. Itu kalau di bahasa Arab mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala itu kalimah fi'il atau kata kerja. lagi, Al-ustadu sapi, rati, as-saburati sa'a, sa'alumu, at-ta'allumu nurin, nurun. ahabba, ahabba itu termasuk atau bukan? Bukan, Bukan isim. ahmadu, Ahmadu wal kitabatan, al wal kita, al kitabatan, al-kitabata al kiraatan, al al-qira'ata. kiraatan, Naam. al dirasati, Ad-dirasati yaumi, yaumin. Oh iya, ini. Oke. Tadi kan tanda-tanda isim itu ada yang al, ada yang tanwin. Dan di bahasa Arab itu, kalau sudah ada al, tidak boleh ada tanwin. Jadi tanwin dan al itu bermusuhan. Kalau sudah ada al, nggak tanwin nggak mau datang. Kalau ada tanwin, al juga nggak boleh datang. Misalnya ini ya, kulla yaumin. Itu nggak boleh kullal yaumin, nggak boleh. Atau hmm, misalnya ini wal kitabata terus dibaca wal kitabatan itu juga nggak boleh. Jadi al dan tanwin itu musuhan, tidak bisa, tidak boleh ketemu. Oke, sekarang kita coba lihat artinya ya. Sedikit-sedikit nanti memahami teksnya. Zahaba Ahmadu ilal madrasati mubakkiran. Zahaba tadi artinya apa? pergi, Pergi. Ahmad pergi Mm-mm. ke madrasah, Apa tuh iki ya, Bu? Pergi ke madrasah. mubakiran tuh nggak tahu artinya. Mubakiran artinya pagi-pagi. Mau Ahmad pergi ke madrasah pagi-pagi, Hmm. namanya Amala.
Hamil. Orang yang hamil itu apa? Besar. Bukan. Kemana-mana dia? Berat. Bukan. Berat itu kenapa? Pernah hamil. Iya, hamil itu membawa bayi kan. Kemana-mana dia membawa bayi. Hamala itu artinya membawa. Ya, lagi. Di, itu di ya. Iya, dihi, Ya, di yadun, tangan. tangan. Akibatkan tas. Mm-mm. Kabiratan itu besar. Tas Iya, yang Ahmad membawa tas yang besar. besar di tangannya. Tapi dan di tas itu Mhm. terisi buku. Berisi buku. Pada saat guru itu apa? Saya tahu ya. Dafatiru ini jamak dari daftarun. Kalau kutubun itu kan dari kata kitabun ya. Ya. Kitabun ini buku yang ada isinya, maksudnya buku-buku pelajaran. Nah, kalau daftarun itu buku tulis Hmm. atau bisa notebook juga bisa. Buku catatan ya, daftarun. Wakolamun dan pulpen. Nah, Sahati di jana. Sahati itu kisah kan hatil madrasati. di jam madrasah di sekolah. Kalau Di jam itu sa'ah, madrasah mirip ini ukti. Sa'atun. Kalau sahatun itu amamal madrasah, apa itu? di depan madrasah. Di depan sekolah. Di depan sekolah itu ada apa? Ada orang jalan. Bukan. Masih bagian dari sekolah. Pagar. Setelah pagar, masih di dalam. Kelas. Bukan. Di depan kelas. Tanah lapang, itu Oh, namanya sahati. Oh, sahahala, depan. halaman sekolah. Oh, Kalau sa'ah itu jam, sahah itu halaman. di halaman sekolah. Nah, Ahmad berarti berdiri. Berat. ro'a itu, ro'a ya ru'yah. Ru'yatul Melihat. hilal itu apa? Apa? Melihat. Melihat sahih. Kita baru tahu. Kiton itu sama seperti hirroh, hirrotun. Nama hewan. Hmm, Hewan, kucing. sahih, kucing. Kiton Sayur. atau hirrotan itu sama ya, kucing. Sayuran yang kecil. Soiran apa? Yang kecil. Kecil. Yang abu. Baru tahu. Yal abu itu sedang bermain. Ada Nah, seekor kucing kecil yang sedang bermain. bahasa. Bahasa apa, Kak? Bahika itu tertawa. Silabu. Murid. Atulabu artinya Murid. Lain. para murid tertawa. Si anak karena Liana karena kucing. mm, Jaro bermain ya. Oh, jaro Jaro apa? berlari Berlari. Tarian. dengan Tarian dengan cepat, tarian itu cepat. cepat. Nah, Rokok saja mau tahu dan melompat. dan melompat ke atas kursi. Iya, betul.
Ba'da setelah itu, Nah, dahala itu pergi. dakhola lawan kata dari khoroja. Apa arti? Duduk Kan? Khoroja, misalnya ya, di sebuah ruangan, dakhola, ini khoroja. keluar. Khoroja keluar, kalau dakhola Masuk, masuk. masuk. Ah, setelah itu Ahmad masuk ke Mm-mm. kelas. Ke kelas. Wabakda dan setelah itu guru Wabada'a, bada'a, membagi ba'da ya. Bada'a, misalnya ini, ibtida atau apa ya, bada'a itu memulai. Ibtida itu kan awalan atau permulaan. Ustad permulaan, awalan, Ustad itu kakak. Apa nanti? Awalan Ustad, Ustadz mengawali bidarsil Ustad, kiroah. Ustad mengawali kelas Mm-mm. Pelajaran. pelajaran membaca. Nah, pelajaran membaca. Kotaba, kotaba itu kita apa menulis Menulis. menulis. Nah, Ustad menulis mm-mm. di atas papan tulis. Di atas papan tulis. Nama itu murid, At-ta'allumu, murid bukan. bukan. Tadi, yang ta'allama, masternya ta'allum. Ini. Oh, belajar, Nah, pembelajaran, pembelajaran itu nurun. memulai pembelajaran, At-ta'allumu, pembelajaran atau belajar itu nurun bagaikan cahaya. cahaya. Hmm, Habba, Hmm. aku, aku ya, aku Ahabba Ahmadu, Ahmad menyukai Ahmad menyukai pembelajaran Quran, baca, Qiraah dan kitabah. dan kita pada menulis, Nah, dan wakorara, kororo itu takrir, memutuskan. dan memutuskan, Mm-mm. al-Qaeda, al-Qaeda apa Kak? Yajtahida untuk bersungguh-sungguh. Nah, untuk bersungguh-sungguh di madrasah, Ibtirosah beda dengan madrasah. madrasah, pembelajaran, Dalam belajar, dalam pembelajaran, dan pembelajaran kuliah yang pada hari ini, kulla yaumin itu setiap kan setiap hari. setiap hari. Kulla itu setiap ya, kulla yaumin setiap hari. Kalau hari ini kita bilangnya al yauma. Ini pasti fathah. Hari ini al yauma. Hmm. Masih ada lagi. Ini kita masuk ke latihan yang ketiga. Latihan ketiga ini berupa hadis. Silakan Oti mencari kalimah isim. Halo, nge-freeze ya?